Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan main peran jadi detektif. Tapi tempat kejadian perkaranya bukan di gang gelap, melainkan di kursi praktek dokter gigi. Kenapa? Karena seringkali disitulah, di dalam mulut, petunjuk pertama dari penyakit-penyakit serius mulai terungkap. Yuk kita mulai investigasinya. Yap, Anda nggak salah dengar. Ada hubungan tak kasat mata antara kesehatan mulut dan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Rasa sakit di rahang bawah itu bisa jadi sinyal dari jantung yang lagi butuh pertolongan. Nah, inilah inti bahasan kita hari ini. Dokter gigi itu bukan cuma nambal gigi, mereka adalah garda terdepan dalam deteksi medis. Dan ini bukan sekadar teori loh, ini kutipan langsung dari seorang dokter di lapangan. Coba bayangkan, prosedur yang kelihatannya rutin kayak cabut gigi, tiba-tiba jadi situasi hidup atau mati. Ini nunjukin betapa krusialnya seorang dokter gigi buat bisa membaca petunjuk yang lebih dalam. Bukan cuma soal gigi berlubang, setiap pasien yang datang itu bawa sebuah misteri, dan tugas kitalah untuk memecahkannya. Oke, sekarang investigasinya kita mulai beneran ya. Kita akan lihat gimana mulut bisa jadi sumber petunjuk diagnostik yang sangat penting, yang seringkali tersembunyi di depan mata kita. Poin paling pentingnya tuh ini, kedokteran gigi itu nggak berdiri sendiri. Gigi, gusi, lidah Anda, semua itu bagian dari satu ekosistem tubuh yang kompleks. Penyakit kayak diabetes, gangguan jantung, bahkan leukemia bisa berbisik lewat mulut, jauh sebelum mereka berteriak di bagian tubuh lain. Yuk, kita lanjut untuk melihat gimana jembatan ini terhubung. Kita akan gali lebih dalam beberapa koneksi yang paling spesifik dan, jujur aja, seringkali mengejutkan antara tanda-tanda di mulut dengan penyakit di seluruh tubuh. Nah, disinilah teori jadi kenyataan. Coba deh bayangin, ada pasien datang dengan keluhan nyeri rahang yang nggak jelas. Apakah itu cuma masalah sendi biasa, atau jangan-jangan sinyal dari angina, atau ada pasien remaja dengan gusi meradang parah yang nggak sembuh-sembuh? Mungkinkah ini bukan sekedar karena malas sikat gigi, tapi gejala diabetes yang belum terdiagnosis? Atau pendarahan yang nggak berhenti setelah tindakan sepele, ini bisa jadi petunjuk awal leukemia. Kewaspadaan seperti inilah yang bisa menyelamatkan nyawa. Tapi, bisa membaca petunjuk itu baru permulaan. Rahasia sebenarnya ada pada apa yang Anda lakukan saat krisis terjadi tepat di depan mata Anda. Sekarang, kita akan masuk ke momen-momen paling genting, di mana seorang dokter gigi harus bertindak bukan cuma sebagai dokter, tapi sebagai penolong pertama dalam situasi darurat. Pasien Anda tiba-tiba merasakan nyeri dada yang hebat, menjalar ke lengan kiri dan rahang, keringat dingin mulai keluar. Ini bukan pingsan biasa karena gugup, ini serangan jantung. Apa tindakan pertama Anda? Tiba-tiba, wajah pasien terkulai di satu sisi. Bicaranya jadi cadel, dan satu lengannya nggak bisa diangkat. Ini adalah tanda-tanda klasik stroke. Waktu adalah segalanya. Beberapa saat setelah anestesi, pasien mulai mengeluh gatal-gatal, sesak napas, dan tekanan darahnya anjlok drastis. Ini shock anafilaksis. Reaksi cepat Anda adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. Dalam skenario-skenario barusan, nggak ada waktu untuk ragu. Anda cuma punya hitungan detik. Keputusan Anda dalam 60 detik itu benar-benar menentukan apakah pasien selamat atau tidak. Apakah Anda siap? Apakah tim Anda sudah terlatih? Inilah ujian sesungguhnya bagi seorang praktisi medis. Oke, dari situasi krisis, kita beralih ke solusi. Untungnya, detektif medis modern nggak bekerja dengan tangan kosong. Mari kita buka toolkit canggih yang bisa membantu kita mendiagnosis lebih baik dan menangani kasus-kasus sulit dengan jauh lebih aman. Lompatan teknologinya kelihatan banget kan? Lihat deh bedanya, bedah biasa versus laser. Dengan laser, area operasi jadi lebih bersih. Pendarahan hampir nggak ada, dan bengkaknya jauh lebih sedikit. Bayangin betapa berharganya teknologi ini waktu menangani pasien dengan gangguan pendarahan yang kita bahas tadi. Laser itu bukan lagi fiksi ilmiah, ini alat presisi yang membuat tindakan jadi lebih aman, terutama buat pasien dengan kondisi medis yang kompleks. Dan toolkitnya nggak berhenti di laser aja. Era digital ini udah merevolusi semuanya. Dengan kamera intraoral, kita bisa nunjukin ke pasien apa yang persis kita lihat. Dengan CT scan dan CAT CADM, kita bisa merencanakan perawatan dengan presisi setingkat mikroskop. Semua teknologi ini tujuannya bukan cuma bikin gigi kelihatan bagus, tapi untuk mendiagnosis lebih akurat, merencanakan lebih baik, dan ujung-ujungnya memberikan perawatan yang lebih aman dan efektif. Jadi, setelah kita lihat semua petunjuknya, menghadapi krisisnya, dan menjelajahi toolkit canggihnya, apa sih artinya semua ini? Ini semua mengarah pada sebuah definisi baru tentang apa artinya menjadi seorang dokter gigi di zaman sekarang. Kutipan ini, wah, kena banget ya. Dunia berubah, ekspektasi pasien berubah, dan profesi kita juga harus ikut berubah.
Kita nggak bisa lagi bilang, oh itu bukan urusan saya, karena apa yang terjadi di mulut itu sangat-sangat berkaitan dengan seluruh tubuh. Ada tanggung jawab profesional untuk terus belajar dan memperluas peran kita. Inilah pesan utama yang harus kita bawa pulang. Peran Anda telah berevolusi. Anda adalah penjaga gerbang kesehatan. Anda bisa jadi orang pertama yang melihat tanda-tanda diabetes, penyakit jantung, atau bahkan kanker. Anda punya kekuatan untuk mengarahkan pasien ke perawatan yang tepat di waktu yang tepat, sesuatu yang bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Pertanyaan ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Kalau Anda siap untuk mengambil peran yang lebih besar ini, subscribe ke channel kami. Jadilah dokter gigi yang nggak cuma memperbaiki gigi, tapi juga mampu membaca rahasia tubuh dan menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.